Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan bahasan tafsir Al-Quran surat As-Samsu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, dan demi matahari dengan cahayanya. Wal qamari idza talaha, dan bulan yang mengiringi cahayanya. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila terang. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila gelap. Was samaa'i wa ma banaha, dan langit serta bangunannya. Wal ardi wa ma tohaha, dan bumi yang menghampar. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa yang ia sempurnakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan ia ilhamkan jalan yang baik dan jalan yang jelek. Qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang membiarkan kotor dirinya. Kadzabat Samud bitagwaha, kaum Samud telah mendustakan dengan melewati batas. Idzim ba'asa asqaha, ketika bangkit orang yang paling durhaka, yang paling jahat. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata utusan Allah Nabi Saleh, naqatallah, unta Allah, wasukyaha, dan tempat minumnya. Fakadzabuhu faqaruha padamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha, lalu mereka mendustakan dan menyembelihnya, maka Tuhan mereka menimpakan siksa kepada mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wala yakhaufu uqbaha, dan ia tidak takut akibatnya. Itu surat As-Samsu atau As-Samsi kalau diidopahkan surat, dan sebanyak 15 ayat. Dan ini semuanya menerangkan tentang masalah ayat-ayat Allah. Di dalam surat ini mungkin para ulama tidak menjelaskan secara rinci, terkecuali kalau ulama di bidang keilmuannya antariksa. Karena para ulama juga kedisiplinan ilmunya ini macam-macam. Ada yang ulama itu memang kedisiplinan ilmunya menguasai di bidang antariksa, di bidang keilmuan-keilmuan yang lainnya.
Tapi kalau keilmuan yang berkaitan dengan fikih atau dengan keilmuan hadis, ini tidak terlalu panjang dijelaskan. Seperti Al-Mujahid cukup menerjemahkan wasyamsi waduhaha, matahari dan cahayanya. Beliau terangkan bahwa matahari ini menurut keilmuan mereka adalah matahari ini memiliki cahaya sendiri. Jadi matahari ini memiliki cahaya sendiri. Bahkan pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa hakikatnya matahari itu terbit 3 kali. Jadi pas begitu Allah ciptakan, yang kemudian Allah suruh untuk terbit, untuk menerangi bumi. Nah kemudian terus menerangi bumi. Jadi matahari itu ya dikelilingi oleh bumi dan terus menerangi. Walaupun dengan mata kita yang salah, seolah-olah matahari mengelilingi bumi. Padahal hakikatnya bumi mengelilingi matahari. Nah maka pas begitu bumi ini istilahnya nonggongan gitu kan, jadi terjadilah malam. Tapi pas begitu bumi menghadap, maka teranglah gitu bumi. Itu kan secara kajian keilmuan diantaranya seperti itu. Jadi matahari ini artinya terus menerangi. Hanya terjadinya malam karena pas begitu posisi bumi membelakangi gitu kan. Nah kemudian pernah juga matahari ini oleh Allah tenggelamkan, yang kemudian Allah suruh lagi yang keduanya. Maka terbitlah matahari dan menerangi kembali. Kemudian nanti pada akhirnya bahwa matahari itu tenggelam dan tidak pernah Allah bangkitkan. Dan itulah waktunya as-sa'ah. Maka pada hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamah kubro, tanda-tanda kiamah kubro, maka nanti Allah akan suruh matahari itu terbit yang oleh manusia dilihat terbitnya matahari ini dari tempat terbenam. Dan itulah terjadi kiamat kubro. Jadi Pak, kalau sekarang ini tanda-tanda kiamat ini sudah terjadi, tapi tanda kiamat sugro. Jadi tanda kiamat sugro sudah terjadi sekarang. Mana? Di antaranya kan az-zalazil, banyaknya bencana. Itu kan tanda-tanda. Kemudian istilahnya banyaknya yang maksiat. Kemudian terbaliknya, yang khianat dianggap amanat, yang amanat dianggap khianat. Kemudian waktu semakin cepat. Walaupun tidak rubah tetap 1 tahun 12 bulan, tapi 12 bulannya cepat gitu kan. Nah, kemudian bahwa tanda-tanda kiamat ini orang-orang miskin berlomba dalam bangunan-bangunan. Itu kan tanda-tanda kiamat. Kalau dulu ini orang miskin tapi kesininya orang itu justru berlomba dalam pembangunan. Berarti orangnya maju secara materi dunia. Bahkan yang hebatnya juga tanda kiamat itu banyak orang tua jadi pegawai anaknya. Atau orang tua menjadi pembantu anaknya. Itu kan tanda-tanda kiamat. Tapi tanda kiamat sugro. Nanti tanda kiamat kubro itu munculnya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, kemudian terbitnya matahari dari terbenam. Itu tanda-tanda kiamat kubro. Dan tidak lama dari itu langsung hancur dunia ini. Langsung Allah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah itulah tentang masalah matahari. Kemudian wal qamar idza talaha, bulan ini artinya tidak memiliki cahaya sendiri, hanya pantulan. Jadi bulan ini tidak memiliki, makanya dalam Al-Quran yaitu bulan itu disebutkan idza talaha.
talaha ini tabi'aha. Jadi hanya mengikuti. Jadi kalau misalkan Al-Mujahid menerjemahkan tabi'aha, mengikuti. Nah kalau Ibnu Abbas itu wal qamar idza talaha yatlun nahar, artinya mengikuti cahaya yang ada, artinya itu pantulan dari matahari. Kemudian Al-Qatadah menerjemahkan bahwa idza talaha itu artinya lailatal hilal. Jadi pas begitu bulan ini, kan diantaranya bulan ini untuk untuk kaitan dengan penanggalan. Jadi kalau matahari kaitan dengan masalah waktu, makanya kalau misalkan sholat urusannya dengan matahari, makanya wajar kita lebih dulu daripada Saudi Arabia. Karena apa? Karena ini berdasarkan matahari. Otomatis timur lebih dulu daripada barat kalau matahari. Makanya kalau sekarang kita jam 5, kalau di Saudi sekarang ini masih jam 1 malam. Itu masih jam 1 malam. Makanya kalau sekarang misalkan kita coba telepon yang ada di Saudi, mungkin sekarang itu mereka sedang tidur nyenyak. Itu kan jam 1 itu kan. Berarti lebih dulu kita. Nah itu kalau waktu sholat. Tapi kalau penanggalan karena dengan bulan, makanya lebih dulu Saudi daripada kita. Makanya wajar kalau di sana misalkan terjadi tanggal 9 misalkan wukuf di Arafah, dan ternyata kita ini sudah, atau kita ini belum tanggal 9, wajar gitu kan. Kenapa? Karena berdasarkan putaran bulan. Makanya kalau penanggalan lebih dulu di Saudi. Kan ada. Nah sekarang itu kita saum Arafah. Nah kenapa? Karena sekarang ini di Saudi wukuf di Arafah. Kaitan saum Arafah ini bukan kaitan mereka sedang wukuf tanggal berapa. Bahwa wukuf itu tanggal 9. Bahwa kita disyariatkan saum itu tanggal 9 gitu kan. Jadi kalau harus dibarengkan itu tidak mungkin bareng. Kenapa? Karena matahari lebih dulu timur tapi bulan lebih dulu barat gitu kan. Makanya penanggalan akan berbeda. Nah pas begitu untuk menentukan penanggalan, maka pas kelihatan hilal. Nah hilal ini apa? Hilal ini muncul atau awal munculnya cahaya bulan. Bukan munculnya bulan, tapi muncul awal munculnya cahaya bulan, itu hilal. Jadi pas begitu ini jauh-jauh munculnya bulan, tapi sudah bermuncul awal cahaya bulan, maka itulah hilal, gitu kan? Maka hilal, dan itu menentukan tentang penanggalan. Makanya pas begitu wal qamari idza talaha, itu menurut Ibnu Abbas itu dan Al-Qatadah lailatal hilal. Jadi artinya akan malam cahaya. Nah kemudian wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Ini semuanya menjelaskan tentang masalah ayat-ayat Allah. Tapi setelah itu ini diterangkan wa nafsin wa ma sawaha. Apa wa nafsin wa ma sawaha? Maksudnya khalaqoha sawiyatan mustaqimatan alal fitratil qawimati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sawiyatan mustaqimatan alal fitrah. Artinya manusia diciptakan dengan sempurna dan istiqomah dalam fitrah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna dan cenderung kepada kebaikan. Itulah manusia. Makanya di dalam ayat yang lain
Allah mengungkapkan dengan ungkapan fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkan dirimu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus itu adalah fitratallah, ciptaan Allah, allati fatarnas, yang Allah sudah samakan dengan ciptaan manusia. Jadi agama sempurna, manusia juga sempurna. Agama dikatakan dengan fitrah Allah, manusia juga itu fitrah Allah. Makanya ketika manusia ada di dalam Islam, ini cocok, gitu kan. Tapi kalau manusia keluar dari dinullah, dari Islam, ini tidak cocok. Nah inilah fitrah. Makanya la tabdila li khalqillah, janganlah mengganti ciptaan Allah. Bisa dua, mengganti ciptaan Allah itu. Bisa mengganti ciptaan Allah dalam arti jangan mengganti aturan-aturan agama. Karena Allah sudah sempurna. Jadi dalam agama itu jangan tabdil, mengganti, tahrif, merubah. Atau yazid, menambah, yankus atau mengurangi. Ini karena sudah sempurna. Seperti diri manusia jangan diganti. Gitu kan, sehingga zaman sekarang di kalangan-kalangan artis itu kan sampai tidak puas sehingga diropea gitu wajah teh, disuntik silikon. Jadi lantaran asa kurang pede, hidung kurang mancung, disuntik itu dirubah jadi mancung. Bibir disuntik supaya lebih tipis. Bahkan istilahnya halis dikurut gitu, ganti dengan sifat gitu kan. Itu kan mengganti ciptaan Allah dan haram hukumnya. Minimal di masyarakat kita yang tidak nyadar itu kalau misalkan dalam acara resepsi itu kan sampai istilahnya kaum perempuan itu kan dikurud halisna teh gitu kan. Ini kan tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kan dikurud halisna teh. Siga nate cek tukang hias nate cina kurang pantas orang kurud. Eta mah cek panon manehna gitu kan. Pan Allah mah sudah menciptakan dengan sempurna gitu kan. Nah jadi ini tidak boleh. Bahkan istilahnya la tabdila li khalqillah itu baik dalam agama atau dalam diri. Jadi diri itu, agama itu dijaga, dipelihara, bukan diganti, bukan dirubah gitu kan. Jadi dijaga dan dipelihara. Rasulullah ini beliau mengungkapkan dan hadisnya mungkin kita juga sering dengar. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu manusia ini dalam keadaan fitrah. Fitrah. Jadi kalau dalam Al-Quran patron nas alaiha, Nabi menyebutkan manusia ada dalam fitrah. Menurut Ibnu Abbas, fitrah ini dalam kebaikan, dalam kesempurnaan, kemudian dalam Islam. Hanya fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka fa'abawahu bapaknya, bapak bisa arti bapak asli yang istilahnya yang melahirkan itu kan. Kemudian bisa juga bapak dalam arti melahirkan itu anu ngayuga ini. Hakikat nu ngalahirkeun mah indung gitu kan. Nah, bisa juga guru, bisa juga lingkungan, bisa juga teman gitu kan. Bapak itu bisa disebut bapak. Yang bisa merubah sehingga yuhawwidani, hawwada yuhawidu. Artinya mengyahudikan, menasronikan, memajusikan. Jadi bukan menjadi Yahudi tapi meyahudikan, artinya bisa saja agamanya Islam tapi akhlaknya Yahudi gitu kan. Bisa saja agamanya Islam tapi perilakunya Nasrani. Bisa saja agamanya Islam tapi perilakunya Majusi kan gitu. Man loba eta teh. Sehingga orang-orang yang suka istilahnya mengada-ada tentang masalah ulang tahun itu kan perilaku Yahudi.
Kemudian identik dengan masalah trompet kan Nasrani, identik dengan api itu kan Majusi. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Muslim gitu kan. Nah bisa saja ini yang merubah itu siapa? Pak abawahu, bapakna, matak sing apik tah. Aya bapakna asli gitu, aya bapakna guru, aya bapakna teh lingkungan, aya oge bapak teh istilahnya teman, itu bisa merubah. Kama tuladul bahimah bahimatal jam'a, seperti dilahirkannya seekor unta yang dia itu tidak cacat. Pas begitu dia lahir itu tidak cacat, tapi kesininya itu dicacadan, telinganya dipotong, itu kan akan, ini siapa yang merubah? Nah itu kan si pemilik itu. Ini digambarkan oleh Nabi bahwa manusia lahir dalam keadaan Islam, fitrah, tapi bapaknya yang merubah itu. Gitu. Bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi. Nah kemudian dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, kata Allah, aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, baik. Pajaat humus syayatin, maka datanglah setan, fa'ajtalat hum andinihim, maka memalingkan dari agama. Jadi manusia ini itulah dalam keadaan sempurna, dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam, gitu kan manusia. Tapi ini ada yang merubah dalam kehidupan ini. Abun di sini adalah dalam hadis diterangkan yang merubah manusia adalah syayatin. Syayatin bisa setan manusia, bisa setan dari kalangan jin. Karena Al-Quran menyebutkan sayatinul insi wal jinni, bahwa setan ada dari manusia, setan ada dari jin. Inilah yang merubah. Makanya wa nafsin wa ma sawwaha, sebenarnya sudah sempurna, hanya inilah yang merusak, gitu, abun. Kemudian abun di sini adalah syayatin, ini yang merubah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maksudnya adalah arsyadaha ila fujuriha wa taqwaha. Allah tunjukkan jalan-jalan orang yang jelek, dan Allah tunjukkan jalan-jalan bagi orang yang takwa. Dalam riwayat diungkapkan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha bayyana lahal khaira wasyarra. Allah sudah jelaskan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Tinggal manusia sendiri mana yang akan dipilih. Jadi Allah mah teu salah Pak. Geus ngajelaskeun mana nu halal, mana nu haram. Geus ngajelaskeun al khair dan asyar, baik dan jelek. Allah sudah jelaskan yaitu al huda dan ad dolalah. Jalan atau petunjuk yang baik dan jalan yang sesat, itu sudah semuanya Allah jelaskan. Inilah ad-dolal, inilah al-huda, inilah al-khair, inilah asyar, inilah al-halal dan ini al-haram. Ini sudah semuanya jelaskan. Ini yang dimaksud fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ulah dihartoskeun, diilhamkeun, da abdi mah diilhamkeunana anu goreng patut gitu kan, diilhamkeunana anu sae lain maksudna. Allah sudah jelaskan jalan yang benar dan Allah sudah jelaskan yaitu jalan yang sesat. Tinggal mana ini yang mau ditempuh, apa al-huda atau ad-dolalah. Allah sudah tunjukkan al-khair dan asyar, mana yang akan ditempuh, apakah al-khair atau asyar. Itu da moal aya jalma anu teu apal nu alus jeung nu goreng itu. Abdi mah teu apal eta teh moal mungkin ditakdirkan Islam belum hadir. Misalkan taruh tahun 550 atau tahun 500, Rasulullah kan belum lahir. Ini bagaimana manusia yang ada di Indonesia?
manusia yang ada di Indonesia bagaimana? Rasulnya pun belum lahir tahun 500. Atau Nabi baru lahir misalkan 570. Bagaimana nasib orang di Indonesia ini? Kan belum ada. Sebenarnya walaupun Rasul belum lahir, kebenaran dan kejelekan itu sudah ada pada karakter manusia. Jadi kebaikan dan kejelekan itu sudah ada. Gitu kan? Di situ makanya datang Islam itu ini untuk mengarahkan inilah kebenaran dan kejelekan itu, gitu kan? Jadi sebenarnya sudah ada, gitu kan, jiwa manusia ini. Hanya kadang-kadang ada yang manusia dilimpu dan ku setan, aya oge setan itu tidak bisa tidak mampu untuk memberi pengaruh. Jadi itulah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, artinya bayyana lahal khair wasyarr. Nah, kemudian setelah itu qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang yang membiarkan kotor dirinya. Nah, ini mengandung arti adalah qad aflaha man zakkaha ini bitaatillah, dengan ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Allah, orang yang membersihkan diri. Makanya aflaha, bahagia. Menurut Al-Qatadah, toharoha minal ahlakid dani ahwar rozail, membersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek, gitu kan? Sehingga itu yang disebut mangzakaha. Jadi ulah diartikan sungguh bahagia orang-orang yang membersihkan dirinya. Ini bersihnya bersih hissiyah. Sebenarnya ini bersihnya bersih maknawiyah. Ari bersih hissiyah mah siga meresihkeun daki tina awak. Nya, meresihkeun tina hadas, gitu kan? Tapi yang dimaksud di sini bahagia orang-orang yang membersihkan dirinya, artinya mengandung makna manawiyah, membersihkan dari dosa, dari syirik, gitu kan? Membersihkan dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Dengan apa? Yaitu dengan berperilaku dengan akhlak yang benar, dengan ibadah yang benar. Itulah man zakkaha. Nah, dalam lafaz yang lain qad aflaha man tazakka. Kalau di sini qad aflaha man zakkaha, artinya membersihkan dari kotoran-kotoran maknawi. Apa kotoran maknawi? Musyrik kotor, bid'ah kotor, maksiat kotor, gitu kan? Nah, ini akhlak yang jelek itu kotor. Nah, dibersihkan itu. Nah, inilah kalau membersihkan dari itu, maka aflaha, berbahagia. Kumaha carana? Nah, oleh Quran dijelaskan qad aflahal mu'minun. Bahagialah orang-orang yang beriman. Anu mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Anil lagwi mu'ridun, berpaling dari hal-hal yang tidak manfaat, gitu kan? Kemudian terhadap zakat fa'ilun, itu dilakukan. Terus Allah menerangkan sampai Allah menyebutkan itulah surga. Jadi aflah ini begitulah. Nah, jadi jalma anu salat, anu zakat, anu ngajauhan tina pagawean anu teu manfaat, itulah cara membersihkan diri. Makanya dalam riwayat Al-Bukhari, kenapa disebut as-salat kafaroh, az-zakat as-sadaqah kafaroh, as-saum kafaroh, itu adalah untuk membersihkan. Jadi orang teh ngalaksanakeun perintah-perintah Allah teh dalam hal membersihkan. Tapi kade membersihkan teh
ulah salah gitu kan. Siga jalma gitu membersihkan dengan wudu tapi cairna kotor atau lain ge bersih eta mah. Sebaliknya waqad khaba man dassaha, dan celakalah orang yang membiarkan kotor. Ini juga sama, kotor dalam arti bukan kotor hisiah tapi kotor maknawiyah. Orang yang membersihkan atau celaka orang yang membiarkan kotor, maksudnya apa? Orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi watarka ta'atillah azza wa jalla, orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang membiarkan kotor. Makanya ada ungkapan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah kepada diriku ketakwaan dan bersihkanlah dari semua dosa-dosa. Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan. Itu diantaranya. Tapi ini apa istilahnya, doa yang beliau biasa ungkapkan. Ada juga lafaz doa yang Rasulullah ungkapkan, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la tasma'u wa ilmin la yanfa'u wa da'watin la yustajabu laha. Itu kan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal azzi, dari lemah. Lemah dalam arti lemah berbuat baik. Wal kasali, malas. Aku berlindung darimu, yaitu dari malas. Wal haram, pikun. Wal jubni, penakut. Wal bukhli, kikir. Wa azabil qabri, dan siksa kubur. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, datangkan kepada diriku ketakwaan. Wa zakah, dan semoga engkau membersihkan. Anta khairu man zakah, engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yashau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kan sok ayanya ibadah teu khusyuk. Wa min nafsin la tasbau, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa ilmin la yanfa'u, dan ilmu yang tidak bermanfaat. Wa da'watin la yustajabulah, dan doa yang tidak dijabah. Jadi ini diantaranya Imam Ibnu Katsir mencatat gitu hadis yang berkaitan dengan doa, menjelaskan tentang qad aflaha man zakkaha dan seterusnya. Kadzabat Samud bitagwaha, kaum Samud telah mendustakan dan melewati batas. Ini kaum Samud, itu bitagwaha dari al-baghyu. Jadi artinya orang yang melewati batas atau orang-orang yang mengikuti sesuatu yang tidak hak, itu tagwaha. Nah, orang-orang Samud pada waktu itu adalah kadzabat, mereka mendustakan yang Allah terangkan, kemudian mereka melewati batas. Kemudian pada waktu itu idim ba'asa asqaha, bangkitlah orang-orang yang sangat jahat, orang-orang kaum Samud itu, dan mereka menentang, mereka menolak, sampai disitulah Nabi Soleh memberikan sebuah aturan bahwa inilah unta Allah tidak boleh disembelih, tapi justru mereka sengaja, mereka mendustakan omongan Nabi Soleh dan mereka malahan menyembelihnya. Jadi sengaja untuk menentang, sengaja untuk melanggar. Itu kaum Samud. Bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab
kepada kaum Samud, dan ternyata dari kejadian itu banyak orang yang tidak merasa takut akibat dari dosa-dosa atau dari melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah surat As-Samsi ini menjelaskan tentang ayat-ayat Allah dan tentang kesempurnaan manusia. Kemudian yang selanjutnya Allah menerangkan tentang dua jalan bagi manusia, jalan yang baik dan jalan yang jelek. Tapi ternyata setelah Allah terangkan, ada juga kaum-kaum yang mendustakan, bahkan mereka justru menentang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan azab kepada manusia-manusia yang menentang, menolak, mendustakan, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk kejelasan surat As-Samsi menurut beberapa ungkapan para ulama yang ditulis diantaranya oleh Imam Ibnu Katsir. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi kepada kajian-kajian berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.